Episode sebelumnya diakhiri dengan Cheung yang menanyakan kabar Yeonsu dan monolog Yeonsu tentang alasan dirinya dan Cheung putus. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Our Beloved Summer, episode 7. Episode 7 diawali dengan wawancara Cheung yang menjelaskan bahwa pertahanan terbaik menurut Cheung adalah kabur. Diceritakan bahwa sejak kecil hingga dewasa, jika Cheung dihadapkan pada sesuatu yang sulit baginya, maka dia hanya akan kabur. Kabur membuat Cheung bisa menghindari lawannya yang berubah jadi amat emosional dan bisa mengulur waktu sampai lawannya kembali tenang. Jadi bagi Cheung, kabur bukanlah hal yang memalukan, namun justru merupakan solusi yang paling efektif untuk berbagai masalah yang dihadapinya. Kembali ke cerita. Di pagi hari, terlihat Cheung yang galau saat teringat kejadian semalam di depan rumah Yeonsu. Selanjutnya di kantor penyiaran, Park Dong-il akhirnya menambahkan seorang penulis senior ke dalam tim dokumenter Ji-young. Walaupun nampaknya Ji-young tidak begitu akur dengan si penulis ini, namun mau tidak mau Ji-young harus menerimanya karena timnya memang butuh seorang penulis untuk membuat konsep dari dokumenternya. Di rumah Cheung, Eun-ho menyiapkan pesta kecil untuk merayakan debut Cheung. Eun-ho berkata bahwa Yeonsu juga akan datang ke rumah Cheung untuk syuting. Mendengar itu, tanpa sepengetahuan Eun-ho, Cheung langsung kabur dari rumahnya. Nampaknya Cheung belum siap bertemu Yeonsu setelah kejadian di depan rumah Yeonsu semalam. Sementara di rumahnya, Yeonsu bermonolog bahwa Yeonsu bukanlah orang yang suka kabur jika menghadapi masalah. Bagi Yeonsu, kabur adalah tindakan dari seorang pengecut. Yeonsu kemudian teringat kejadian semalam di depan rumahnya. Semalam saat Cheung menanyakan kabar Yeonsu tidak bisa menjawabnya dan malah menangis. Yeonsu lalu langsung masuk ke rumahnya setelah beralasan bahwa dia sedang mabuk berat. Adegan kemudian beralih ke kantor penyiaran di mana Ji-young menolak draft konsep si penulis senior karena Cheung dan Yeonsu kabur. Ya, Yeonsu yang tidak pernah kabur itu kali ini kabur dari masalah. Kita kemudian diajak flashback ke masa 1 jam yang lalu. Ji-young, Eun-ho, Chae-ran, dan Sol-hee sudah berkumpul di rumah Cheung untuk pesta perayaan debut Cheung. Sementara tokoh utama kita, Cheung dan Yeonsu, tidak terlihat batang hidungnya. Ji-young terus menghubungi Cheung dan Yeonsu namun tidak ada jawaban. Mereka pun heran kenapa Cheung dan Yeonsu bisa kabur di waktu yang bersamaan. Di sebuah taman, terlihat Cheung yang sedang merenung tentang kejadian semalam. Dan tak disangka di taman yang sama ada Yeonsu yang juga sedang galau karena kejadian semalam. Cheung dan Yeonsu ternyata sama-sama kabur ke taman namun tidak bertemu. Kembali ke kantor penyiaran beberapa jam setelah Cheung dan Yeonsu kabur. Si penulis senior yang mengetahui bahwa Cheung dan Yeonsu kabur malah berpendapat bahwa acara dokumenter mereka akan sukses besar karena si penulis merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Cheung dan Yeonsu sampai keduanya kabur di saat yang bersamaan. Si penulis kemudian menganjurkan Ji-young dan timnya untuk menculik Cheung dan Yeonsu ke tempat sunyi dan memaksa keduanya untuk syuting selama 3 hari. Sementara itu, di sebuah perpustakaan, Cheung dan Yeonsu yang tidak memiliki tempat kabur lainnya akhirnya bertemu secara tidak sengaja. Situasi canggung pun tidak bisa dihindari. Dan untuk mengatasi kecanggungan di antara keduanya, kali ini Cheung memutuskan untuk menghadapi masalah dan tidak kabur. Cheung dengan gagahnya mengajak Yeonsu makan bersama. Di tempat lain, terlihat NJ sedang menjadi sukarelawan bersama para hatersnya. Para hatersnya turut menjadi sukarelawan bersama NJ karena kabarnya NJ akan mencabut gugatannya terhadap mereka jika mereka ikut dalam kegiatan sukarela ini bersama NJ. Namun saat sedang makan, para haters ini ternyata malah menjelek-jelekan NJ lagi.
Dan tanpa mereka sadari, ternyata NJ mendengar semua pembicaraan mereka. Kembali ke Cheung dan Yeonsu. Cheung mengajak Yeonsu makan di kedai orang tuanya. Orang tua Cheung sangat senang akan kedatangan Yeonsu. Mereka memberikan layanan terbaik untuk Yeonsu, lalu membiarkan Cheung dan Yeonsu bicara berdua. Melanjutkan pembicaraan mereka di depan rumah Yeonsu semalam, Cheung kembali menanyakan kabar Yeonsu. Mencoba menyembunyikan emosinya, Yeonsu menjawab bahwa kabarnya baik. Dan seperti yang diketahui Cheung, Yeonsu hanya bekerja setelah lulus. Yeonsu mengaku bahwa itu saja kabarnya, tidak ada yang istimewa. Cheung terlihat tidak puas dengan jawaban itu. Sepertinya Cheung menginginkan jawaban yang lebih dalam dari Yeonsu dan bukan jawaban basa-basi seperti itu. Berusaha menghindari pertanyaan lanjutan Cheung, Yeonsu melanjutkan bahwa semalam dirinya hanya terlalu mabuk sehingga terbawa emosi dan menangis di depan Cheung. Oleh karenanya, Yeonsu meminta Cheung melupakan kejadian semalam karena dia sangat malu. Cheung hanya bisa terdiam dan tertegun mendengar penuturan Yeonsu. Kecewa, mungkin itulah yang Cheung rasakan saat ini. Lagi-lagi Yeonsu tidak bisa terbuka padanya. Dan lagi-lagi Cheung tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, seolah Cheung dipaksa menerima apapun alasan Yeonsu. Setelah mengatakan itu dengan gugup, Yeonsu langsung beranjak pergi dan berpamitan dengan orang tua Cheung. Atas perintah orang tuanya, Cheung kemudian mengantar Yeonsu pulang. Di perjalanan, Cheung akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendamnya. Perasaan yang selalu Cheung rasakan tiap menemui Yeonsu, di mana Cheung merasa seperti menjadi orang bodoh yang hanya bisa memandang Yeonsu menjauh darinya selangkah demi selangkah. Cheung kemudian mengungkap bahwa saat Cheung masih bersama Yeonsu, Cheung harus percaya saat Yeonsu mengatakan bahwa Yeonsu baik-baik saja, walaupun sebenarnya Cheung sangat mencemaskan Yeonsu. Saat Yeonsu meminta putus, Cheung juga harus setuju tanpa tahu alasan Yeonsu memutuskannya. Dan saat Yeonsu muncul lagi sekarang, Cheung kembali harus menerima Yeonsu begitu saja tanpa tahu bagaimana kabar Yeonsu selama ini. Dari semua itu, Cheung merasa masih menjadi orang yang tidak tahu apa yang ada di benak Yeonsu, dan Yeonsu masih saja tidak bisa terbuka pada Cheung. Cheung mengaku bahwa Cheung muak dengan semua itu. Dan setelah mengungkapkan semua unek-uneknya itu, Cheung pergi meninggalkan Yeonsu. Sementara itu, NJ akhirnya selesai melakukan kegiatan sukarelanya bersama para hatersnya. Para haters yang tadi secara diam-diam menjelek-jelekan NJ berpura-pura berterima kasih karena ingin NJ mencabut gugatannya. Namun NJ tidak tertipu dan malah menegaskan bahwa NJ tidak akan mencabut gugatannya. Manajer NJ senang karena NJ akhirnya mengambil sikap tegas seperti itu pada para hatersnya. NJ yang sedang dalam suasana hati yang buruk kemudian menelpon Cheung dan minta bertemu. Keduanya pun kemudian bertemu di sebuah taman. Bagi NJ sekarang ini Cheung bagaikan tombol bahagianya. Hanya dengan melihat Cheung saja, NJ bisa langsung tertawa. Cheung memberitahu NJ bahwa dia sebenarnya sedang kabur dari syuting dokumenternya. Mendengar itu, NJ merasa lega karena itu artinya NJ mengajak Cheung bertemu di waktu yang tepat. NJ kemudian mengajak Cheung makan, namun Cheung menolaknya karena Cheung baru makan tadi. NJ lalu mengungkapkan kekesalannya dengan mengungkit bahwa Cheung berhutang budi padanya atas kepopuleran Cheung. Dengan segala hutang budi Cheung itu, NJ heran karena Cheung tidak sekalipun mentraktirnya, bahkan sekarang menolak saat NJ mengajaknya makan bersama. Mendengar itu, Cheung yang polos tidak bisa berkutik hingga tanpa sadar dia memakan es krimnya secara belepotan. NJ yang melihat itu langsung mendekat dan mengelap bibir Cheung yang belepotan. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada Yeonsu yang melihat itu semua. Yeonsu memang mencari Cheung setelah mereka berpisah tadi.
Sementara itu, di belakang Yeonsu muncul Ji-young yang juga ternyata sedang mencari Yeonsu dan Chaeung. Kembali ke NJ dan Chaeung, setelah mendengar penuturan NJ tentang hutang budi tadi, Chaeung mengambil kesimpulan sendiri bahwa alasan NJ sering menghubungi dan menemui Chaeung adalah karena NJ ingin Chaeung membalas budi NJ. Chaeung kemudian meminta maaf dan menawarkan akan memberikan 1 dari 3 gambar yang sudah NJ beli sebagai bentuk balas budinya. Mendengar hal itu, sontak NJ pun tertawa, karena tentu saja bukan itu alasan NJ sering menghubungi dan menemui Chaeung selama ini. NJ kemudian mengungkap bahwa dia melakukan semua itu karena NJ menyukai Chaeung. Namun NJ menegaskan bahwa rasa sukanya belum sampai pada taraf mencintai Chaeung dan ingin mengajak Chaeung berpacaran. NJ hanya menyukai Chaeung saja karena Chaeung mirip dengan anjingnya Dubu. Setelah itu, karena ada anak-anak yang datang ingin meminta tanda tangan NJ pergi meninggalkan Chaeung. Adegan kemudian berpindah pada Ji-young dan Yeonsu. Ji-young mengantar Yeonsu ke rumahnya. Di perjalanan, mereka bertemu Soli yang baru pulang dari rumah Chaeung dalam kondisi mabuk berat. Yeonsu meminta Ji-young menggendong Soli ke rumah Yeonsu karena tidak mungkin Soli diantar ke rumahnya. Alasannya adalah karena keluarga Soli adalah pemeluk Kristen kuat, dan ayah Soli bahkan adalah seorang pendeta. Mereka tidak tahu kalau Soli bisa minum miras. Tak berapa lama, nenek Yeonsu datang karena mendengar keributan. Saat melihat Ji-young, nenek Yeonsu sangat senang. Nampaknya nenek Yeonsu dan Ji-young sangat akrab sebelumnya. Sementara itu, di rumahnya, Chaeung disambut oleh Eunho yang juga mabuk berat setelah pesta miras dengan Soli. Chaeung kemudian membereskan rumahnya yang berantakan akibat ulah Eunho dan Soli. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ji-young menjemput Yeonsu dengan sebuah mobil. Dia memaksa Yeonsu ikut bersamanya dengan alasan mencari udara segar. Sementara di rumahnya terlihat Chaeung sedang menyirami tanaman-tanamannya. Tak lama kemudian, Eunho keluar dengan berbagai bawaannya hingga membuat Chaeung terheran-heran. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan Chaeung, dan Chaeung ditarik paksa masuk ke dalam mobil oleh Eunho. Chaeung dan Yeonsu dibawa ke sebuah villa di pegunungan yang jauh dari kota. Ya, misi penculikan Chaeung dan Yeonsu seperti rencana penulis senior akhirnya dijalankan. Ji-young kemudian menjelaskan bahwa mereka akan menginap di tempat itu selama 3 hari. Tentu saja untuk syuting dokumenter supaya Chaeung dan Yeonsu tidak bisa kabur. Walaupun ingin protes, namun Chaeung dan Yeonsu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan Ji-young. Di bagian epilog, kita diajak flashback ke masa SMA Chaeung dan Yeonsu. Saat itu, karena sesuatu hal, Chaeung dan Yeonsu saling menghindar satu sama lain. Lucunya, seperti kejadian di masa kini, keduanya menghindari satu sama lain dengan kabur ke perpustakaan. Dan seperti kejadian masa kini, keduanya yang tidak punya tempat lain untuk kabur juga malah bertemu di perpustakaan. Suasana canggung tidak bisa dihindari. Namun di masa SMA ini, Yeonsulah yang dengan gagahnya mengajak Chaeung makan untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Itulah Our Beloved Summer episode 7. Apa yang akan terjadi pada mereka berikutnya? Simak kelanjutannya di episode 8.